Masih bersama kami di Subulus Salam, membahas terkait apa aja lah ya, apa wae karepe narasumber iki. Yang penting kita sharing pengalaman, berbagi ilmu, ya bisa untuk kita amalkan kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada, kita kenalkan dulu ya narasumber kita. Ada Mas Ahmad Hadik. Nah, dia terkenal dengan julukan Gus Kulhu. Nanti kita kupas kenapa kok dapat gelar Gus Kulhu itu, kenapa kita kupas Gus Kulhu. Aku menikurumu nih. Ada Abi Arzak. Nah, nama lengkapnya Mas Mahbub. Mahbub itu artinya yang dicintai dari bahasa Arab. Memang beliau dicintai, apalagi dicintai Umi Arzak. Amin. Masya Allah. Ada satu lagi, Kang Mas Hamim. Nah, jangan lupa Facebooknya Kang Mas Hamim. Kang Mas Hamim. Ada udinnya enggak, Mas? Enggak ada. Oh, enggak ada. Kang Mas Hamim. Al Turki. Al Turki. Gimana deh? Jadi di sini kita akan membahas apa aja lah yang penting terkait ilmu. Nah, terkait ilmu di sini beliau ini berdua nih ya, Mas Hamim sama Mas Mahbub itu pesilat. Beliau termasuk warga PSHT Ranting Pardasuka. Ranting ya, Mas. Ranting Pardasuka. Jadi nanti kita kupas di setahu saya PSHT itu pencak silat yang mempunyai filosofi yang luar biasa. Itu nanti kita kupas di dalamnya. Oke? Tetap bersama kami di Omume. Kopi ini diombe. Tak ono kopi ini. Diseruput dhisik lah ya, wedang putih ya. Monggo diseruput riyen. Rong ewu. Ada yang bilang Gus Kulhu itu apa ada sejarahnya, hanya hafal kulhu mungkin gitu ya, nggak patek gablek dungo apa gimana gitu. Itu salah satunya. Nah, gimana itu, apa sejarahnya itu gimana? Dan ini angger tak kasih ceritain itu mungkin panjang. Berapa kayaknya. episode ini? Iya, hanya kalau ada sosok yang mungkin saya kagumi, mungkin dia ketika nonton nanti malahan kayaknya membuat sesuatu yang menjadi viral nanti. Jadi bahaya ya? Cukup bahaya ini. Bahaya, betul. Bahaya. Sangat bahaya. Mungkin lebih tepatnya gini aja, Gus. Oke. Kita bahas yang di sini kan ada narasumber PSHT. Kita Subul Salam di kumpul sama saudara-saudara warga PSHT. Mungkin kita lebih nanyanya itu tentang mereka. Oke, siap. Oke, Gimana terkait PSHT ini, setahu saya itu ya nggak tahu nanti ya, kalau salah dibenerin ya Mas ya, Mas Hamim sama Mas Mahbub. Itu termasuk organisasi pencaksilat yang penuh filosof lah. Makna banyak dari logonya, dari gerak-geriknya itu. Mungkin pengen tahu lah, sharing-sharing terkait apa sih itu PSHT itu apa? Persatuan Setia Hati. Dari namanya aja itu keren. Setia hati. wongi setia. Gitu. Monggo Mas Mahbub, terkait PSHT itu. Terkait PSHT yang pertama itu menanamkan tali persaudaraan yang utama. Yang kedua itu tindak laku. Itu memang mengajarkan yang bagi saya yang udah pernah ikut latihan PSHT itu
memang apa ya, ilmu yang saya rasakan itu ketika dapat soal langsung dikasih jawaban. Di organisasi PSHT itu ada banyak sih, banyak apa namanya, sedulur-sedulur yang di apa namanya, sama-sama mempunyai lambang setia hati. Iya. Enggak cuma di PSHT. Tidak hanya di PSHT. Enggak cuma di PSHT. Terus yang buat apa ya, buat pedoman, buat rem-rem lah, buat rem-rem itu hukum alam itu berlaku. Kesimpulan sementara ini yang saya tangkap itu di PSHT itu perkumpulan dari olahraga, kan silat juga ya, olahraga kan gerak tubuh sih, terus dengan olah rasa itu ya, olahraga dan olah rasa yang terkumpul jadi satu itu. Insya Allah luar biasa memang, penuh filsafat atau makna-makna di dalam organisasi PSHT itu sendiri. Perkembangan PSHT di lingkungan sekitar ini gimana? Alhamdulillah berkembang ya cukup lumayan lah Mas, lumayan mulai berkembang, naik lah gitu kan. Beriringan waktu itu ya. Iya, Alhamdulillah. Tapi pasti ya Mas ya, yang namanya organisasi ya Gus ya, pasti kan ada kadang naik turunnya itu sih ya. benar. Atau banyak problem-problem, kendala-kendala, mungkin apa sih namanya, ya kemarin sempat dengar kendala dari orang tua yang nggak percaya atau bagaimana dengan organisasi itu sendiri, itu bisa diceritakan ke pemirsa yang pengen dengar. Sebenarnya PSHT kayak misalnya nih pas ujian ya, dengar saya bawa semacam ayam atau bagaimana itu, kayak saya pengen tahu kronologinya, jelasnya lah. Kalau ayam itu kan ayam, kalau mau sodako itu kan ayam itu kan buat sodako. Iya. Kalau mau sodako di SHT itu diajarkan yang bagus, nggak cacat. Kalau itu kan buat sodako, buat contoh misal orang-orang yang tidak mampu ataupun orang-orang yang membutuhkan, bagi-bagi. Jadi ayam itu dikelola gimana Mas Mahbub? Itu ayam itu dikelola yaitu dipotong, Ya. terus diingkung, Iya. habis itu terus bikin acara seperti kayak apa ya, yasinan lah, Kenduren gitulah ya, kenduren makan bareng lah ya. Makan bareng. Didoain bareng-bareng, makan bareng-bareng, seperti itu. Terus kayak yang apa itu ya, yang kemarin tuh cerita tentang apa dadak bawa kain mori, kain apa namanya, kain kafan, itu kan banyak cara. Mungkin orang tua ini apa sih ki organisasi, apa sih kok dadak nggawe kain mori barang gitu. Jadi kan biar beliau orang tua yang di rumah percaya ini enggak sesat, ini bukan syirik gitu. Kalau yang dimaksud kain mori itu kan sebagai perlambang bahwa kita itu akan meninggalkan dunia.
baju terakhir seperti itu. bahasanya. Kain Seperti itu lambangnya baju terakhir itu ya. Masya Allah. Iya, mengingatkan kita bahwa kita nanti ya Pakaian terakhir. pakaian terakhir. Ya emang benar. Seperti itu. Jadi meskipun ini biasanya kan kalau orang pesilat itu yang namanya pesilat kan jagoan lah ya. Jagoan dengan melambangkan adanya kain kafan itu untuk menundukkan, ibarat padi itu kan semakin bersih semakin merunduk gitu Mas ya. Untuk mengingatkan bahwa kuwi yo bakalnya mati. Jagoannya yo gimana ya ibaratnya. Ya tetap kudu eling karo sing kuasa gitu kan ya. Makanya di esyatrat itu ada apa ya namanya, ada peribahasa tansah eling lan waspada. Tansah eling lan waspada. Itu gimana itu Mas? Eling maring sing gawe urip, waspada maring sekabehane. Bicara kain kafan itu Gus, itu kan ya memang kata guru saya itu memang apa ya, itu senada atau hampir sama dengan lagu Turi Putih itu loh. Ya. Turi putih tuturi kanggo kain putih itu menandakan ya itu untuk mengingatkan kita bahwa kita akan kembali kepada Allah atau mati secara jasad gitu. Dan dibungkus dengan kain putih itu. Secara dalil kalau kata guru saya memang ada wa kafa bil mauti wa'idho itu sih. Memang benar ya. Dengan kematian, cukup dengan kematian bisa menjadikan nasihat itu. Jadi ya meskipun ya itu keren tenan nasihat itu. Jadi menurut saya ini ya luar biasa. Ya tidak, maksudnya tidak mengecilkan organisasi silat yang lain, tapi memang yang lain juga punya kelebihan masing-masing ya Mas ya. Yang kayak misalnya organisasi silat yang lain itu punya kelebihan masing-masing, tapi di sini konteksnya kita membahas tentang PSHT. Kapan-kapan ya kita kalau ketemu yang bisa kita ajak komunikasi bareng terkait PN mungkin ya, ataupun apa aja sih Mas, saya kurang paham terkait silat-silat itu ada apa aja. Kalau di sini tuh Siliwangi, Ada Siliwangi Mas. Siliwangi, PN, Cimande, Tapak Suci, ini PSHT, Taekwondo, PSHT. Itu sama-sama meningkatkan seni budaya kan Mas. Iya. Kesenian apa namanya Indonesia itu loh, apa kekayaan Indonesia, salah satu kekayaan Indonesia kan yaitu banyaknya seni budaya, salah satunya dari segi silat, macam-macam organisasi, salah satunya ini PSHT. Dan kapan-kapan kita akan ya kalau ketemu yang bisa kita ajak komunikasi terkait PN mungkin atau tadi Siliwangi ya, kita bisa sharing-sharing bareng terkait mungkin apa makna di dalamnya. Pasti semua punya kelebihan masing-masing dan tidak ingin apa, kalau di sini saya tidak ingin apa namanya membanding-bandingkan, enggak. Semua punya kelebihan masing-masing. Dan di sini alhamdulillah kita masih bisa ketemu narasumber Mas Mahbub sama Mas Hamim terkait PSHT. Dan di organisasi di lingkungan lingkungan ranting Pardasuka itu semua organisasi itu alhamdulillah guyub rukun. Alhamdulillah, ini luar biasa. Alhamdulillah. Yang patut dilestarikan terus keguyub rukunan itu sih. Amin. Apa ini Mas? Saya pribadi pengen bertanya, ada nggak sih batas-batas umur ketika mau masuk di organisasi PSHT, kayak mungkin dalam segi anak-anak atau udah dewasa atau selanjutnya, itu ada nggak batas-batasannya? Udah diwajibkan boleh atau gimana buat Mas Min sama Mas Mahbub? Kalau dibatasi tidak, karena semboyannya itu menciptakan
manusia yang berbudi luhur, tahu benar dan salah. Manusia yang Berbudi luhur, berbudi luhur, tahu benar dan salah. tahu benar dan tahu salah. Masya Allah, luar biasa. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Aku merinding nek ngomong ke Esa. Tapi luar biasa sih Mas. Kalau ya saya mungkin pernah cerita sama jangan-jangan semua ya. Saya itu pernah punya mimpi, Pak. Punya mimpi itu ada perkumpulan dari berbagai seni silat itu kumpul jadi satu. Di situ semua menari dengan satu lagu ya. Saya lupa kalau lagunya itu apa, tapi satu lagu diiringi sebuah lagu itu mungkin lagu ya anggap aja lagu yang bisa merangkul semua lah gitu ya. Tapi saya lupa di situ lagunya apa, tapi di situ ada berbagai kelompok seni silat itu. Di situ nari dengan tarian khasnya masing-masing. Misalnya di PS1 ini satu kelompok ini nari dengan seninya seni khasnya PS1. Terus di sebelah sini ada kelompok silat lain dengan seni khas tarian silatnya khasnya masing-masing dia. Belakangnya ada lagi itu kelihatan indah banget Mas. Ya mungkin saya nggak berharap tinggi-tinggi diadakan, tapi ya semoga aja sih apa yang di mimpi saya itu kelihatan indah banget. Kalau didasari dengan ingin melestarikan kesenian Indonesia, kekayaan Indonesia ini. Luar biasa sekali sih. Bicara seni nih Mas, bicara seni. Saya itu teringat sama salah satu cita-citanya Mas Hadik, ingin mengembangkan juga dalam hal seni. Tapi kalau setahu saya Mas Hadik atau Gus Kulhu ini dia suka di kesenian musik. Gimana sih keinginan Mas Hadik sendiri untuk kesenian musik ini? Butuh apa? Butuh wadahkah atau bagaimana yang bisa mengembangkan menurut saya kan Mas Hadik suka di seni musik gitu. Monggo Mas Hadik. Untuk bicara musik ya. Iya. Mungkin saya ingin menghidupkan tentang musik. Jadi antara saya belajar di Sanggar, di Ngaras, di Bringsewu sana. Jadi saya di situ sempat ada pemikiran pengen mengkolaborasikan Kolaborasi antara alat tradisional dan modern. ya. Dan di situ bisa menjadi satu bunyinya. Yaitu cita-citanya. Dan juga pengen disupport dari lingkungan ketika ada event-evert atau kita mau latihan. Intinya ada wadahnya. Ada wadahnya. Semuanya tuh saya pengennya tuh ada wadahnya. Seperti itu sih. Musik kalau yang megang itu arahnya benar ya bisa menjadi hal positif itu. Yang positif. Gimana itu kata-katanya saya agak lupa. Alat dipegang oleh siapa akan menjadi apa gitu ya? Apa gimana Mas Mahfud? Saya pernah dengar dari kata-kata sampean itu. Apa di tangan siapa bisa berfungsi beda, untuk apa karena siapa. Masya Allah. Apa di tangan siapa bisa berfungsi beda untuk apa karena siapa. Untuk apa karena siapa. Jangan kemana-mana, tetap simak terus podcast kita di Subulus Salam. Omongme.